Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Soimin soimat, pemirsa media sosial Tapak Sunan dimanapun Anda berada, kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa media sosial Tapak Sunan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah puasa tidak hanya tertuju untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perintah puasa juga ditujukan untuk umat-umat terdahulu. Mengapa bisa seperti itu? Dijelaskan di dalam kitab As-Siyam karya Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, li'annahu maslahatun basyariyatun asasiyatun. Karena puasa, orang yang melaksanakan ibadah puasa dipandang terdapat banyak maslahat yang bisa kita rasakan dan menjadi dasar untuk kesehatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah perintah ke Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihissalam bi khamsi kalimatin, untuk mengamalkan 5 kalimat. Kemudian Nabi Allah Yahya naik ke atas mimbar Masjid Baitul Maqdis dan menyampaikan 5 kalimat itu kepada para umatnya. Dan jika kita bisa melaksanakan 5 pesan yang disampaikan oleh Nabi Allah Zakaria ini, insya Allah hidup kita akan sukses dunia dan akhiratnya. Apa 5 pesan itu? Awwaluhunna, yang pertama adalah anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama pesan beliau, hendaknya senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ini sangat penting. Betapa banyak kita beribadah karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ibadah puasa, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan imanan ay tasdiqan, dia yakin, dia membenarkan bahwa perintah puasa ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari selain Allah. Wahtisaban, dan dia semata-mata hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharap balasan dari selain Allah, bukan mengharap balasan dari majikannya, bukan mengharap balasan dari bosnya, melainkan dia mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ibadahnya sudah bisa 2 hal ini, puasa yang kita jalani sudah berdasarkan iman dan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Betapa pentingnya hadirin pemirsa ketika kita melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika kita ibadah karena selain Allah, musyrik, menyekutukan Allah, maka seluruh ibadah kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berdasarkan firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, jika kalian syirik, musyrik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amal ibadah kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Yang kedua, nasihatnya, amarokum bis sholah, kita dipintah untuk melaksanakan
ibadah sholat. Jangan sekali-kali kita berani meninggalkan ibadah sholat, karena sholat adalah syariat yang Allah turunkan bagi kita semua dan kita harus menjaganya. Bahkan ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti adalah sholatnya dan sholatnya. Hadirin jamaah pemirsa media sosial Tapak Sunan dimanapun Anda berada, berbicara sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi ada 3 macam bagi hamba-hamba yang melaksanakan ibadah sholat dan tidaknya. 2 macam termasuk golongan orang-orang yang celaka. 1 macam yang terakhir golongan orang-orang yang beruntung. Yang pertama Allah jelaskan dalam surat Al-Ma'un, terkadang ada orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia masih celaka. Fawailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang melaksanakan sholat. Siapakah orang-orang sholat yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan lalai, dalam keadaan sahun. Lantas, Ustadz, apa pengertian lalai dalam ayat itu? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan kategori sholat dalam keadaan lalai ada 3. Yang pertama, yuakhirunaha an waktiha, mereka yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, maghrib menjelang isya, isya menjelang subuh. Itu termasuk kategori orang-orang yang lalai. Yang kedua, yaf'alunaha bila syurut wala arkan, mereka yang melaksanakan ibadah sholat tanpa mau peduli dengan syarat dan rukunnya sholat. Padahal setiap ibadah ada rukunnya dan ada syaratnya. Jika ibadah kita tidak memenuhi syarat dan rukunnya, jelas ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah yaf'alunaha bila khusyuk, mereka yang melaksanakan ibadah sholat tapi tidak bisa khusyuk. Ustadz, bagaimana sih pengertian khusyuk dalam sholat? Ulama menjelaskan yang dimaksud kategori khusyuk dalam ibadah sholat adalah cukup apabila kita bisa melaksanakan ibadah sholat dalam keadaan sakinul jawarih, anggota tubuh kita dalam keadaan tenang, anggota tubuh kita dalam keadaan diam, tidak melakukan gerakan-gerakan, terlebih gerakan yang bisa membatalkan sholat. Yang ketiga, pesannya adalah amarakum bisyam, kita diperintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah puasa, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap bulan Ramadan. Hadirin pemirsa media sosial Tapak Sunan dimanapun Anda berada, limadha sumya Ramadan bisyahril mubarak, kenapa bulan Ramadan itu dinamakan dengan bulan yang penuh berkah? Mahiyal berkah, apa yang dimaksud dengan berkah? Al barakatu ziyadatul khair syai'an fa syai'in, berkah itu adalah tambahnya kebaikan walaupun sedikit demi sedikit. Jika senantiasa bertambah, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Wa ma alamatuha, dan apa tanda-tanda keberkahan itu? Yang pertama adalah ziyadatul ibadah. Orang yang tambah berkah, mereka tambah ibadahnya. Terlebih di bulan Ramadan ini, mereka semangat beribadah, semangat melaksanakan sholat taraweh, semangat melaksanakan sholat witir, tambah melaksanakan sholat taraweh,
tambah melaksanakan sholat witir, tambah melaksanakan ibadah, jelas mereka ibadahnya semakin bertambah dan bertambah, dan ini merupakan tanda-tanda orang yang berkah. Jika masuk bulan Ramadan, mereka tidak melaksanakan ibadah puasa, tidak melaksanakan ibadah tarawih, tidak melaksanakan ibadah witir, berarti tidak ada nilai tambah dalam ibadahnya, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Yang kedua, tanda orang yang mendapatkan keberkahan adalah ziyadatul mujahadah, tambah perjuangannya, tambah sungguh-sungguhnya. Kalau di luar Ramadan dia ibadahnya biasa-biasa saja, ketika masuk bulan Ramadan dia tambah sungguh-sungguh dalam ibadahnya, dia tambah bangun malamnya karena mujahadah, karena berjuang melawan hawa nafsunya. Bangun malam untuk beribadah sholat, bangun malam untuk sahur, kemudian dia tambah baca Qur'annya, dia tambah mujahadahnya, dan ini merupakan tanda orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ziyadatus sabr, tambahnya kesabaran. Ya, apabila kita diejek oleh teman kita, kemudian kita diajak maksiat oleh kerabat kita, kemudian kita menolak, berarti kita bisa menahan sabar dari melakukan berbuat maksiat. Bahkan kita diajarkan, kalau kita dihina oleh kawan kita, jangan kita membalas, kita balas dengan ucapan inni shaimun, saya sedang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang terakhir adalah amarakum antadkurullaha ta'ala. Kita diperintah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa media sosial Tapak Sunnah dimanapun Anda berada, saya teringat di dalam kitab Misbahul Zolam karya Syekh Muhajirin Al-Amsari dari Pondok Pesantren An-Nida Bekasi, di saat beliau ditanya oleh muridnya, guru, amalan apa yang singkat kemudian pahalanya, efeknya sangat dahsyat? Kemudian beliau memberikan ijazah yang baik adalah senantiasa mengamalkan zikir istighfar astagfirullahalazim. Kenapa? Di dalam kitabnya dijelaskan, jika kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta gunung untuk berjalan di lautan, maka gunung akan ikut perintah kita bisa berjalan di lautan. Hadirin soibin soimat, pemirsa media Tapak Sunan dimanapun Anda berada, alhamdulillah 5 hal ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Yahya telah kita fahami, dan mudah-mudahan senantiasa kita bisa mengamalkan agar hidup kita menjadi sukses, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Terima kasih. Akhiron wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.